Shalom semuanya, kembali bersama saya Paulus Suseno Suwarsana dan kita akan coba belajar dari Alkitab, menggali topik-topik tertentu dan kemarin kita sudah selesaikan materi soal kasih dan beberapa episode ke depan kita akan bicara mengenai dunia roh atau alam roh gitu ya. Untuk itu kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kami boleh ketemu dalam program ini. Doa agar apa yang disampaikan benar-benar kami pahami, sehingga kami semakin bisa menjadi pribadi yang di sepanjang sisa hidup ini menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami masing-masing Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, sebelum kita lebih lanjut mendalami soal alam roh atau dunia roh, kita harus mempelajari dulu tentang siapa kita atau roh siapa yang saat ini ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Dan kalau bagi saya, di dalam kehidupan kita orang percaya, pilihannya cuma dua. Yang menguasai roh kita itu adalah roh Tuhan atau roh Satan, roh iblis atau roh antikristus ya. Dan ini yang harus kita mau jujur kepada diri kita masing-masing untuk bisa menilai. Maka hari ini bukan bagian saya menghakimi, bagian saya hanya membagikan kebenaran firman Tuhan. Maka siapkan hati kita, yuk kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan coba membahas dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu atau sampai ayat yang ketiga saja ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perikopnya diberi judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Bersama kita baca ya. Saudara-saudaraku yang terkasih atau saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ada yang menarik dari pembahasan atau pembacaan kita pada hari ini tentang perikop di 1 Yohanes pasal keempat ayat 1-3 tadi. Diberi judul oleh LAI Roh Allah dan Roh Antikristus. Di ayat yang pertama tadi ada kalimat yang menarik bahwa Alkitab kita mengajarkan agar kita jangan percaya setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Ini sebenarnya titik poin yang cukup krusial, cukup signifikan dalam kehidupan kita, saudara. Sebab banyak kita, ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami perjumpaan spiritual begitu, dengan satu roh tertentu, bisa itu roh Tuhan, bisa itu malaikat Tuhan, atau bisa saja kan roh-roh jahat. Nah, ketika kita sudah mengalami pengalaman spiritual seperti itu, kita tergoda atau kita akhirnya lupa diri, sehingga ketika besok-besok atau di kemudian hari, kita berjumpa lagi, mengalami lagi perjumpaan spiritual dengan roh-roh itu, kita tidak lagi langsung mengujinya, tapi langsung menganggapnya sebagai roh yang sama yang kita pernah jumpai di masa lalu. Satu sisi mungkin saudara pernah mengalami perjumpaan spiritual, misalnya dengan roh Tuhan, dengan malaikat, begitu. Jangan sampai gara-gara kita punya pengalaman di masa lalu seperti itu, kemudian di kemudian hari,
ketika kita mengalami perjumpaan spiritual kembali dengan roh, Bapak Ibu langsung menganggap roh yang kita ketemukan, kita temui di kemudian hari itu, roh yang sama dengan yang sebelumnya, yakni roh Tuhan atau malaikat Tuhan. Ya. Begitu pula sebaliknya. Jangan juga ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan roh jahat di masa lalu, kemudian hari kita parno gitu, kita akhirnya jadi gimana begitu, dan langsung menganggap bahwa setiap kita ketemu roh-roh di kemudian hari, kita menganggapnya sebagai roh jahat. Itu makanya Yohanes, hamba Tuhan yang ketika menulis ini sudah sangat lanjut usianya, disebut penatua di dalam surat Yohanes, dia membahasakan dirinya dia yang paling tua di antara orang-orang percaya zaman itu. Dia mungkin salah satu rasul atau satu-satunya rasul yang masih hidup di zaman itu. Karena ketika dia menulis surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu, diperkirakan Yohanes sudah sangat suntuk usianya. Ya. Itu ditulis kurang lebih di tahun 90 Masehi atau pergantian abad awal, saudara. Dan rasul-rasul Tuhan yang lainnya menurut sejarah gereja sudah banyak yang mati martir di tahun 40, tahun 50, tahun 60, tahun 70, tahun 80 Masehi. Sudah banyak rasul-rasul Tuhan atau bilangan 12 murid itu yang sudah mendahului, tinggal tersisa Yohanes Rasul ini. Dengan kebijaksanaan, dengan wawasan, pengalaman pelayanannya, dia berkata kepada orang Kristen zaman itu yang terima suratnya ini untuk mengatakan, untuk mengajarkan, jangan percaya setiap roh. Ya. Ujilah roh-roh itu. Ya. Nah, saudara, di ayat 1 juga dikatakan bahwa ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ujilah roh. Jangan percaya setiap roh, ujilah roh. Apakah mereka berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah inilah yang harus kita terima ketika bermanifestasi pada kita. Perjumpaan dengan roh yang berasal dari Allah inilah yang bisa kita dengar. Kita bisa ikuti saran dan masukannya jika kita mengalami hal itu. Sedangkan roh-roh yang bukan berasal dari Allah, itu nggak perlu kita dengar. Itu nggak perlu kita ikuti. Itu nggak perlu kita percayai. Meskipun mungkin mereka berkata-kata dengan manis. Mereka berkata-kata dengan baik. Tapi kalau bukan dari Allah, jangan didengar. Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Kenapa? Karena yang bukan dari Allah pasti akan menyesatkan kita. Meski awalnya mereka mengatakan hal-hal yang baik itu. Apa indikasi, apakah ciri khas roh yang berasal dari Allah itu? Ya. Roh yang berasal dari Allah dijelaskan oleh Rasul Yohanes di ayat yang berikutnya. Kita buka yuk. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 tadi. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi roh yang berasal dari Allah pasti mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang menjadi manusia atau sudah datang sebagai manusia. Nah, tentu ketika kita baca harus percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia ini bukan dalam pengertian Yesus itu hanya manusia biasa. Nanti dulu Bapak Ibu. Jangan kemudian akhirnya, berarti benar tuh agama lain yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, hanya nabi. Kalimatnya di ayat 2, mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Yohanes ketika menulis ini tentu sudah punya iman, sudah punya pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Ya, itu makanya dia tuliskan dalam Yohanes pasal yang pertama atau Injil Yohanes pasal yang pertama itu, ya, bahwa roh Tuhan itu sudah menjadi manusia, ya, datang sebagai manusia, menjadi manusia karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3, maka dia berikan anak yang tunggal untuk menebus kita. Ya.
Jadi ketika Yohanes nulis ini, dia sudah punya pemahaman, dia sudah punya iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Makanya dia berkata, roh yang dari Allah itu ikuti. Nah, ciri khas roh yang dari Allah itu adalah yang mempercayai, yang mengakui bahwa Yesus Kristus, Tuhan itu sudah datang sebagai manusia. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ada bidat-bidat di abad-abad pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi cuma jelmaan doang. Dia tidak hadir sebagai wujud manusia sejati. Itu sesat, saudara. Yesus tuh manusia sejati. Dia bisa lapar, dia bisa nangis, dia bisa ketakutan, ya. Keringatnya karena ketakutannya bercucuran seperti darah, Alkitab katakan. Dia bisa haus, ya. Dia bisa lapar, ya. Dia bisa marah, dia bisa menangis, meneteskan air mata. Itu menandakan bahwa Yesus bukannya jelmaan roh Tuhan, tapi adalah manusia sejati. Maka saudara, siapakah yang dari Allah itu? Roh apakah yang dari Allah itu? Ciri khas pertama, roh yang datang dari Allah, yang berasal dari Allah, roh yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di luar itu bukan berasal dari Allah. Yang berikutnya, apa indikasi, apa ciri khas dari roh yang berasal dari Allah itu? Ayat ketiga, kita baca bersama-sama. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang kedua, roh yang berasal dari Allah adalah roh yang mengaku Yesus. Mengaku Yesus di sini bukan berarti percaya Yesus ada, tapi mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Rasul Yohanes yang nulis ini itu sudah sampai pada taraf iman mempercayai bahwa Yesus yang dia dampingi selama 3,5 tahun sebagai muridnya itu bukan saja sebagai gurunya, bukan saja sebagai rabinya, tapi adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah menyaksikan saksi hidup di mana dia adalah murid yang ada di bawah kaki Yesus ketika dia atau Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia menyaksikan Yesus mati, diturunkan dari salib, dikuburkan di makamnya Yusuf Arimatea. Dan dia juga menjadi saksi ketika Yesus yang sudah dia kuburkan itu ternyata bangkit. Bersama-sama dengan dia menjumpai berkali-kali selama 40 hari 40 malam. Ya. Kemudian Yohanes juga menjadi saksi hidup bagaimana Yesus yang sudah mati dan bangkit itu akhirnya naik pelan-pelan, ditutupi awan sehingga akhirnya hilang, naik ke surga. Nah, Yohanes dalam momen ketika dia nulis 1 Yohanes pasal 4 ini, dia sudah mengaku Yesus. Bukan semata mengaku Yesus sebagai manusia super, bukan saja mengaku Yesus adalah manusia sejati, tapi mempercayai bahwa Yesus itu bukan cuma manusia biasa, tapi Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Nah, bagaimana, saudara? Maka siapapun yang datang kepada saudara, mungkin pakai baju stola, mungkin pakai baju pendeta, mungkin dengan bawa Alkitab seperti saya ini. Mungkin kalimat pertamanya, "Shalom saudara, damai sejahtera bagimu." Mungkin dia berbuat baik, menolong saudara, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, kalau dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, maka dia tidak berasal dari Allah. Jadi kalau saudara mengaku mengikuti orang tersebut, padahal saudara tahu Alkitab katakan dia bukan berasal dari Allah, maka saudara yang menyesatkan dirimu sendiri. Saudara yang menuntun langkah kakimu sendiri menuju jurang maut itu, neraka kekal itu. Jadi yang tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Kalau ada yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, tidak berasal dari Allah. Maka orang seperti ini di dalam dirinya memiliki roh yang bukan berasal dari Allah. Siapa kalau gitu? Roh antikristus yang menguasai orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini dalam dunia pelayanan banyak, saudara. Yohanes sudah mengingatkan,
bahwa orang-orang seperti inilah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Tampilannya saja sebagai hamba Tuhan. Tampilannya saja sebagai pendeta. Tampilannya saja memperkatakan firman Tuhan. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang dikuasai roh antikristus. Maka di akhir zaman ini, di hari-hari ini saudara, hati-hati. Ujilah setiap roh itu. Jangan percaya setiap roh yang datang kepada saudara. Ya. Saya mengatakan dengan berani hari-hari ini kepada saudara bahwa nabi palsu, roh antikristus sedang giat-giatnya beracara untuk menjerat saudara dan saya. Karena apa? Karena di kemudahan digital ini, banyak orang yang tiba-tiba muncul ujuk-ujuk jadi pastor, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Baru punya pengalaman sekali saja bersaksi di mimbar, langsung diundang sana-sini, dan akhirnya diundang untuk berkhotbah. Saudara, begitu mudahnya sekarang orang jadi pendeta. Begitu mudahnya sekarang orang ini untuk berkhotbah. Satu sisi bagus, satu sisi baik, tapi sisi yang lain, Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan percayai semua roh itu. Ujilah roh itu. Jangan percayai siapapun yang tampilannya seperti pendeta. Even dia mengatakan firman Tuhan. Kenapa? Setan pun bisa memakai firman Tuhan. Ingat dalam pencobaan di padang gurun, setan memakai firman Tuhan, tapi diputarbalikkan. Puji Tuhan, Yesus sang firman tahu Satan sedang memutarbalikkan firman. Maka kalau ada orang-orang yang seperti ini, terima dulu dalam artian, ya jangan langsung kita menghakimi. Tapi juga jangan langsung dipercayai apa setiap perkataannya. Jangan percaya setiap roh. Ujilah roh-roh itu, supaya kau tidak disesatkan. Semoga dikerjakan, sehingga kita menjadi orang Kristen di akhir zaman yang terus punya iman yang benar kepada Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Kami mau belajar hari ini lebih bijaksana lagi, lewat dunia digital yang terjadi berkembang luar biasa. Lewat kami yang hari-hari ini harus ibadah online, gampang bertemu dengan channel-channel gereja, channel-channel hamba Tuhan, atau orang-orang yang mengaku gereja, mengaku hamba Tuhan. Dan sekarang ini Tuhan kami mau belajar untuk tidak mempercayai semua itu. Belajar untuk mengujinya terlebih dahulu. Ketika hasil dari pengujian kami, mereka benar-benar mempercayai Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika kami hasil pengujian tadi, benar-benar akhirnya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kami mau percaya terhadap apa yang diperkatakan orang-orang itu. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh. Tidak mau jadi orang yang disesatkan. Karena kami sadar hari ini, nabi palsu banyak. Roh antikristus akan datang nanti. Tapi sekarang sudah ada di sekitar kita. Makasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai berikutnya, saya akan bahas lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.